perbedaan fundamental itu adalah suatu perbedaan yang bersifat dasar, pokok atau mendasar, yang merujuk pada inti suatu hal yang menjadi landasan fondasi suatu sistem atau konsep struktur. Kita ambil dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu kita mengambil dari Pancasila. Pancasila itu kan sebagai pedoman kita. Pedoman yang kita gunakan bisa dari kehidupan kita sehari-hari. Itu kita gunakan dia sebagai pedoman kita bagaimana kita berperilaku, bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pada intinya, fundamental itu adalah sifatnya mendasar, penting dan berpengaruh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Analisis dan spesialistik. 2. Memfokuskan pada kedalaman kajian dalam bidang tertentu. Yang ketiga, menggunakan metodologi penelitian yang rigorus dan sistematis. Dan yang keempat, mengembangkan teori berdasarkan temuan empiris. IPS sebagai bidang studi ada yang pertama, menggunakan pendekatan sintetis dan holistik. Kelompok 6 ingin mengajukan pertanyaan tentang di dalam makalah kalian tertulis ilmu sosial menggunakan metode penelitian yang rigorus. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan penelitian yang rigorus? Terima kasih. Tadi di dalam makalah kalian, kami sudah menjelaskan tentang pengertian dan karakteristik IPS sebagai bidang studi. Dan pertanyaan saya adalah, mengapa perkembangan pembelajaran IPS penting dalam pendidikan? Diskusi, kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Rafael yang tadi katanya, apa yang dimaksud dengan penelitian rigorus? Iya, memang kami tadi ada mencantumkan tentang dari segi pendekatan yang dikatakan menggunakan metodologi penelitian yang rigorus. Nah, di mana yang diartikan rigorus itu adalah pendekatan yang teliti, yang cermat dan akurat. Semisal kita ambil contoh, kita kan ini seorang akuntansi. Nah, akuntansi itu identik dengan orang-orang yang teliti akan satu hal. Tidak boleh ada kesalahan. Kita harus cermat dalam meneliti apa yang sedang kita lakukan. Nah, yang maksud sangat akurat ini karena kita ambil dari ilmu matematika. Ilmu matematika itu ilmu pasti. Ilmu pasti ini sangat akurat dan memang itu jawabannya tidak ada dari sumber lain, dan memang itu tujuannya, makanya diambil sangat akurat. Apakah jawaban dari kami dapat diterima saudara? Diterima dan puas. Terima kasih. Ketemu di mana itu? Dari segi pendekatan. Halaman 10. Oh, di kesimpulan. Ya, lanjut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saya bernama Sofia, yaitu pertanyaannya, mengapa perkembangan pembelajaran IPS penting dalam pendidikan? Apakah benar pertanyaannya? Yaitu jawabannya, karena peserta didik yang datang ke sekolah berasal dari lingkungan masing-masing yang mempunyai masalah-masalah sosial yang berbeda-beda, maka dari itu penting perkembangan pembelajaran dalam IPS. Izin menambah. Tanya mereka. Karena IPS adalah sebagai bidang studi yang integrasi dari berbagai disiplin ilmu sosial dan rancang khusus untuk keperluan pendidikan dan yang mengintegrasikan konsep, teori dan metode dari berbagai disiplin ilmu sosial. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan saya Rosalia Siregar dari kelompok 5. Tadi di makalah kalian menjelaskan tujuan citizenship education. Jadi saya mau nanya, sudah sejauh mana tujuan citizenship education dalam IPS telah tercapai di Indonesia? Baik. Ada lagi yang mau bertanya?
orientasi pedagogis. Orientasi pedagogis itu, dan di halaman terakhir ada juga saya baca mengikuti prinsip-prinsip pedagogis. Apa prinsip-prinsip pedagogis dan kenapa harus mengikuti prinsip tersebut? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya di sesi kedua. Izinkan kami berdiskusi selama 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari saudara-saudara. Apa pedagogis dan apa prinsip-prinsip pedagogis? Dan apa prinsip-prinsip pedagogis? Pertanyaannya, apa prinsip-prinsip pedagogis dan kenapa harus mengikuti prinsip tersebut? Saya akan mencoba menjawab. Yang setahu saya, pedagogis itu adalah pandangan atau prinsip kita terhadap suatu hal. Nah, pandangan itu kan prinsipnya berarti begini. Jika kita mempunyai prinsip atau pandangan, mengapa kita harus menggunakan itu? Karena prinsip itu sebagai wadah kita melihat bagaimana wadah kita melihat itu kita jadikan sebagai contoh. Nanti contoh bagaimana kita melakukan sesuatu hal. Semisal kemarin kan kelompok pertama sudah memberikan kita contoh apa kesalahannya dan apa yang harus diperbaiki. Nah, kami mencoba memperbaiki. Itu sebagai contoh buat kami, pandangan kami. Makanya mengapa menggunakan metode pedagogis. Nah, itu menurut pendapat kami yang kami ketahui apa itu prinsip-prinsip dan pedagogis. Boleh nanti kalau semisal kurang puas atau apa dengan jawaban kami bisa disampaikan lagi. Dan yang kedua, pertanyaan dari saudara Salsa yang pertanyaannya sudah sejauh mana social studies in secondary education dapat telah tercapai di Indonesia. Nah, kami akan mencoba juga menjawab pertanyaan dari saudara. Kami sudah mengatakan sudah sangat jauh. Mengapa sudah sangat jauh? Sebelum itu kami memberi apa itu social study in secondary education. Itu adalah mata pelajaran yang merangkai hidup komunitas dan masyarakat dalam konteks ruang dan waktu. Mengapa sudah sangat jauh? Social study secondary ini masuk ke Indonesia sudah sangat jauh karena bisa dilihat dari beberapa contoh. Kita sebagai warga negara Indonesia dapat bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Semisal kayak kita cinta tanah air dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa kami mengatakan social study in secondary itu sudah sangat jauh mengubah prinsip atau mindset warga Indonesia dalam memberikan pendapat. Apakah jawaban dari kami sudah dapat diterima oleh saudara? Tutup. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan atau dalam menjawab pertanyaan dari saudara-saudara, kami mohon maaf karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Apa pedagogis dan apa prinsip-prinsip pedagogis? Dan apa prinsip-prinsip pedagogis? Pertanyaannya, apa prinsip-prinsip pedagogis dan kenapa harus mengikuti prinsip tersebut? Saya akan mencoba menjawab. Yang setahu saya, pedagogis itu adalah pandangan atau prinsip kita terhadap suatu hal. Nah, pandangan itu kan prinsipnya berarti begini. Jika kita mempunyai prinsip atau pandangan, mengapa kita harus menggunakan itu? Karena prinsip itu sebagai wadah kita melihat bagaimana wadah kita melihat itu kita jadikan sebagai contoh. Nanti contoh bagaimana kita melakukan sesuatu hal. Semisal kemarin kan kelompok pertama sudah memberikan kita contoh apa kesalahannya dan apa yang harus diperbaiki.
Dan yang pertanyaannya, sudah sejauh mana social studies in secondary education dapat telah tercapai di Indonesia? Nah, kami akan mencoba juga menjawab pertanyaan dari saudara. Kami sudah mengatakan sudah sangat jauh. Mengapa sudah sangat jauh? Sebelum itu kami memberi apa itu social study in secondary education. Itu adalah mata pelajaran yang merangkai hidup komunitas dan masyarakat dalam konteks ruang dan waktu. Mengapa sudah sangat jauh? Social study secondary ini masuk ke Indonesia sudah sangat jauh karena bisa dilihat dari beberapa contoh. Kita sebagai warga negara Indonesia dapat bertanggung jawab dan aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Semisal kayak kita cinta tanah air dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa kami mengatakan social study in secondary itu sudah sangat jauh mengubah prinsip atau mindset warga Indonesia dalam memberikan pendapat. Apakah jawaban dari kami sudah dapat diterima oleh saudara? Tutup.